Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Kelapa Gading, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati, diberkahi, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amin, serta didoakan oleh para malaikat rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita pada kajian malam hari ini yang membahas tafsir juz amma dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita semuanya, memberikan rahmatnya, nikmatnya, berkahnya dan karunia-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah saya ingin menjelaskan tafsir Al-Qur'an dari surat Al-Zalzalah. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan, dari kejahatan, dari keburukan, dari kesesatan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila bumi diguncangkan
dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan para manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua amal perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, keburukan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Zalzalah. Al-Zalzalah itu artinya goncangan. Surat ke-99 yang terdiri dari 8 ayat, 35 kalimat, 35 kata, dan 149 huruf. Surat Al-Zalzalah masuk kategori surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Di dalam kitab tafsir Zadul Masir fi ilmi tafsir, Abul Faraj Jamaluddin Abdurrahman Al-Baghdadi yang dikenal dengan sebutan Ibnul Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah, beliau menyebutkan para ulama tafsir berbeda pendapat. Yang pertama, bahwa surat Al-Zalzalah ini surat Madaniyah. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, pendapatnya Qatadah, pendapatnya Muqatil, dan lain sebagainya. Pendapat yang kedua, bahwa surat Al-Zalzalah ini masuk kategori surat Makkiyah. Ini pendapatnya Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Pendapatnya Jabir. Pendapatnya Atha. Jumhur mufassirin, mayoritas ahli tafsir bersepakat, berijma, berkonsensus bahwa surat Al-Zalzalah ini surat Madaniyah. Ini penting juga dalam ilmu tafsir itu, makanya ada pembahasan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Dari dulu sampai sekarang, baik di Kementerian Agama, Departemen Agama, maupun ulama-ulama seluruh dunia masih terus membahas ini. Nama lainnya adalah surat Az-Zilzal. Nama lain dari surat Al-Zalzalah. Az-Zalzalah nama lainnya surat Az-Zilzal. Dinamakan dengan nama tersebut karena surat ini menyebutkan guncangan bumi pada hari kiamat.
Yang kedua, nama lainnya surat Idza Zulzilat. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan kalimat tersebut. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pembahasan utama dari surat Az-Zalzalah adalah ketelitian hisab di hari kiamat. Ketelitian hisab pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila jika bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Idza apabila, jika, zulzilat diguncangkan, al-ardu bumi, zilzalaha dengan goncangan yang sangat dahsyat, guncangan yang sangat luar biasa, yang sangat mengerikan. Di situ Ibnul Jauzi dalam kitab tafsirnya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir menafsirkan idza zulzilatil ardu zilzalaha yaitu yakni hurrikat harakatan syadidatan, yang dimana bumi itu diguncangkan yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat. Di situ Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi idza zulzilati, bukan in, bukan law. Karena lafaz-lafaz kalimat-kalimat idza, in, law itu sangat banyak di dalam Al-Qur'an dan memiliki perbedaan. Itulah kehebatan, kedahsyatan Al-Qur'an Al-Karim, kemukjizatan Al-Qur'an. Jika ada seorang yang membuat satu ayat atau satu kalimat, tidak ada yang bisa. Kalimat idza, kata idza, lafaz idza di dalam Al-Qur'an digunakan untuk hal-hal yang pasti terjadi, pasti akan terjadi, seperti di dalam ayat ini. Jika bumi diguncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, artinya hal ini pasti terjadi di masa mendatang. Kalau Allah memakai redaksi in itu digunakan untuk hal-hal yang belum terjadi atau jarang terjadi. Adapun law, in itu artinya jika, ya. Bisa diartikan idza itu apabila atau jika, in jika. Kalau law seandainya. Kata law itu digunakan di dalam Al-Qur'an untuk mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi. Nah, di situ ada kalimat al-ardu, ya. Idza zulzilatil ardu, apabila diguncangkan bumi. Nah, di situ ada alif dan lam. Kalau ada alif dan lam itu menunjukkan ma'rifah, ya. Dikenal bahwa alif dan lam menunjukkan keumuman, yaitu mencakup semua bagian
dari wilayah bumi ini. Makanya kalau gempa bumi yang seperti terjadi di Lombok atau di Banten, Pandeglang dan di Palu ya Pak ya, dan di kota-kota lainnya, makanya gempa bumi itu bahasa Arabnya zilzal. Nah itu hanya zilzal Pak ya, itu hanya sebagian bumi ya. Tapi ini bukan lagi sebagian, seluruh bumi. Idza zulzilatil ardu, apabila digoncangkan seluruh bumi dari kota manapun, dari negara manapun, belahan dimanapun. Makanya Imam Mujahid beliau mengatakan bahwa idza zulzilatil ardu zilzalaha an-nafkhatul ula, yaitu tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama yaitu malaikat Israfil ya, meniup sangkakala yang pertama. Sebagaimana dalam Quran surat An-Naziat surat ke-79 ya Pak ya, setelah An-Naba ya. Dalam ayat 6 dan 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Tiupan pertama itu diiringi dengan tiupan kedua. Dan ayat pertama ini surat Al-Zalzalah di dalam kitab-kitab tafsir, di antaranya dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim Ibnu Katsir ya, yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, senada juga dengan surat Al-Hajj ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat syai'un azimun, suatu kejadian, suatu peristiwa yang sangat besar. Di dalam surat Al-Insyiqaq ayat pertama Allah berfirman, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Jadi ini kejadian pada hari kiamat, bukan sekedar gempa yang terjadi di Pandeglang, Banten, di Palu, di Lombok. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncangkan bumi dengan goncangan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang sangat mengerikan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa akhrajat, dan mengeluarkan al ardu bumi athqalaha, beban beratnya. Maksudnya apa ini? Ya. Di sini ada kalimat athqalaha. Ya. Athqalaha. Al-athqalu jamak dari thiqlun, artinya beban-beban berat. Ya. Tafsirnya di dalam tafsir Fathul Qadir Al-Imam Asy-Syaukani, bahwa beliau menafsirkan wa akhrajatil ardu athqalaha ay idza kana al mayyitu fi batnil ardi fahuwa thiqlun laha
wa idza kana fawqaha fahuwa thiqlun 'alaiha, yaitu berarti mayat-mayat yang ada di dalam perut bumi menjadi beban berat bagi bumi. Jadi mayat-mayat yang sudah dikuburkan dari zaman Nabi Adam sampai detik ini, bumi itu merasa terbebani, beban yang sangat berat. Oleh karenanya manusia dan jin disebut as-saqalan, dua makhluk yang mempunyai berat. Sebagaimana di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 31, sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Kami, yaitu Allah, akan memberikan perhatian penuh kepada kalian, wahai bangsa manusia dan jin. Dan di ayat kedua ini, wa akhrajatil ardu athqalaha, Imam Mujahid menafsirkan an-nafkhatut tsaniyah, yaitu tiupan yang kedua. Kalau ayat yang pertama an-nafkhatul ula, tiupan yang pertama, ayat yang kedua ini an-nafkhatut tsaniyah, tiupan yang kedua. Sebagaimana di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi seluruh yang ada di dalam bumi, di dalam perut bumi ini, baik mayat-mayat, peninggalan harta yang ditimbun oleh Qarun, emas dan perak, batu bara, api, seluruh yang ada di dalam perut bumi ini, maka ketika terjadi hari kiamat, Allah keluarkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqiul ardu aflada kabidiha amthalal ustuwan minadz zahabi wal fiddah. Kelak bumi ketika terjadi hari kiamat, bumi akan mengeluarkan, akan menyemburkan, akan memuntahkan segala isi perutnya, semisal tiang-tiang yang terbuat dari emas dan perak. Segala isi perut bumi akan keluar ketika terjadi hari kiamat. Di dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alqat ma fiha wa takhallat. Jadi di ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Di ayat yang pertama, di ayat yang ketiga Al-Insyiqaq, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan.
wa akhrajatil ardu athqalaha. Di ayat yang keempat surat Al-Insyiqaq, wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, sehingga isi perut bumi itu kosong. Bagaimana Pak ya kita bisa bayangkan mayat-mayat, mait-mait, binatang-binatang, emas, perak, batu bara, tambang dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad sampai detik ini itu dikeluarkan semua. An-nafkhatut tsaniyah, kata Imam Al-Mujahid, tiupan yang kedua. Lalu di ayat yang ketiga, wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Apa yang terjadi pada bumi ini? Ada apa ini? Wa qala, dan berkata al-insan, yaitu seluruh manusia, malaha, apa yang terjadi padanya. Nah, manusia heran, bahkan tidak percaya ketika bumi berguncang, karena sebelumnya bumi ini tenang, bumi ini diam dan kokoh, sementara manusia tinggal di muka bumi ini. Namun tiba-tiba saja keadaan berbalik, bumi bergoncang dengan hebat dan dahsyat. Seluruh makhluk yang ada di dalam perut bumi keluar semuanya. Itulah yang membuat manusia bertanya-tanya. Belum lama Pak ya, terjadi gempa bumi berapa detik atau berapa menit. Kita luar biasa Pak ya. Yang ada di benak akal pikiran kita hanya bagaimana menyelamatkan diri kita. Pada kejadian waktu itu saya sedang ngobrol dengan istri dan anak. Istri tiba-tiba bilang, Mas, ini kok goyang ya? Apain ini? Merasa enggak? Saya bilang, iya merasa gitu. Setelah itu tiba-tiba saya menggendong anak saya keluar. Tiba-tiba pas di luar rumah, luar biasa, dari ujung ke ujung rame Pak. Kalau dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang keluar hanya 1-2 rumah. Giliran baru gempa berapa detik saja, berapa menit, luar biasa, manusia ramai. Bagaimana jika terdengar setiap adzan sholat manusia seperti itu Pak ya? Luar biasa. Wa qala al-insanu ma laha, manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Jika kita seorang muslim yang hakiki, muslim yang sejati, benar-benar kita beriman kepada hari akhir, kita menyikapinya dengan santai, dengan tenang. Hanya istighfar, astagfirullah, inilah kebesaran Allah, tanda-tanda hari kiamat. Kita ucapkan sajal istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, dan seterusnya. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, makanya mulai detik ini Pak, perbanyak kalimat tahlil agar supaya kita menghadapi sakaratul maut itu sangat mudah. Jangan hanya tahlilnya ketika habis sholat saja, minimal sehari 100, lebih banyak lebih bagus. Benar-benar kita hayati, apalagi kita benar-benar meditasi dengan zikir
la ilaha illallah. Insya Allah tanpa dituntun oleh istri, anak kita, cucu kita ketika menghadapi sakaratul maut, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Mudah lisan kita ini, Pak. Kenapa? Karena sesuatu yang kita zikirkan itu akan mendarah daging di dalam tubuh kita. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau hati itu ingin tenang, spiritual kita, supranatural kita ingin tinggi, banyak berzikir. Walaupun kita hanya badan seperti ini, petinju, gulat, besar badannya, kalau kita sering banyak zikir, energi aura kita semakin penuh, ya mudah, Pak. Kita beginikan saja udah jatuh itu orang. Begulat, petinju seperti itu. Akan perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Lalu yang ayat keempat, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Yauma idzin, pada hari itu, tuhaditsu, bumi menceritakan, akhbaraha, beritanya. Maksudnya apa? Dalam kitab tafsir jelaskan, ay tuhaditsu bima amilal amiluna ala dhahriha, yaitu bumi menceritakan, memberitahukan tentang apa yang telah diperbuat oleh manusia selama dia hidup, selama dia bermukim di bumi ini. Makanya di dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasai dijelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah yauma idzin tuhaditsu akhbaraha qala atadruna ma akhbaruha qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha an taqula amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza fa hadhihi akhbaruha. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, wa yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, Rasulullah bersabda, apakah kalian wahai para sahabatku, ma akhbaraha, apa berita yang disampaikan bumi? Qalu, para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu akan hal ini. Rasulullah SAW bersabda, qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha, bahwa bumi bersaksi tentang apa yang telah diperbuat oleh setiap manusia di muka bumi, dengan mengatakan bahwa orang tersebut, orang ini telah berbuat begini dan begitu, orang tersebut pada hari ini jam segini, dengan detail ya, telah berbuat seperti ini, seperti itu. Jadi bumi ini menjadi saksi ya, bumi ini menjadi saksi. Makanya di dalam hadis disunahkan kalau kita habis sholat, misal sholat wajib, sholat maghrib, ketika ingin sholat sunnah, berganti tempat. Kenapa? Karena bumi menjadi saksi. Bahkan ketika kita sujud ada debu, bebatuan kecil di tempat sujud kita, jangan ditiup, jangan dipinggirkan, disingkirkan. Kenapa? Debu itu bisa menjadi saksi. Makanya kalau kita pergi ke masjid dengan pulang dan pergi dengan arah jalur yang berbeda. Kenapa? Karena akan menjadi saksi. Kita ketika keluar rumah sampai masjid, pohon-pohon yang ada di samping kita yang kita kelilingi, tanaman-tanaman, debu, ya, makhluk-makhluk Allah itu akan menjadi saksi nanti.
Makanya seringlah ketika kita berjalan dimanapun, ketika dalam keadaan safar, bepergian dan mukim, seringlah melantunkan Al-Quran, sering berzikir, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, hauqalah la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena nanti di yaumul mahsyar makhluk-makhluk tersebut itu akan menjadi saksi. Dia akan berkata, debu yang ada ketika kita sujud di dalam masjid ini, ya Allah, hambamu tersebut, umatnya Muhammad, telah bersujud, telah salat, ya Allah, aku menjadi saksi di hadapan Engkau kelak. Seperti itu. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, dan pada hari itu bumi akan mengetahui, menyampaikan, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Bi anna, karena sungguh, Rabbaka, Rabbmu, Tuhanmu, auha, telah mewahyukan laha padanya. Di sini tafsirnya ada dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada bumi untuk mengeluarkan seluruh isinya. Bi anna rabbaka auhalaha. Allah telah mengizinkan kepada bumi untuk mengeluarkan isi perutnya ketika hari kiamat kelak nanti. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan bumi untuk bergoncang, untuk agar terbelah, seperti itu. Bi anna rabbaka awhalaha. Lalu di ayat yang ke-6, yauma idzi yasdurun nas ashtatan liraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Jadi manusia pada waktu itu ada dua. Ada yang wajahnya putih berseri-seri, dan ada pula yang wajahnya hitam muram, sebagaimana dalam Quran surat Al-Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Lirau a'malahum, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ay liya'malu wa yujazu bima amiluhu fid dunya min khairin wa syarrin, yakni yaitu agar mereka dibalas sesuai dengan amal mereka masing-masing pada waktu di dunia. Amal baik akan dibalas dengan kebaikan, amal buruk, amal jahat akan dibalas dengan kejahatan, keburukan. Amal baik maka balasannya al-jannah, yaitu surga. Amal buruk, amal jahat, balasannya an-nar, yaitu neraka. Lalu di ayat yang ke-7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi kebaikan sekecil apapun hendaknya kita lakukan dan jangan kita remehkan. Kenapa? Karena sesuatu yang besar itu terkumpul dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Jangan sampai ada amal kebaikan, suatu kebaikan yang baik, yang ringan, tidak kita kerjakan, kita acuhkan, kita remehkan. Kenapa? Bukankah gunung yang besar dan menjulang tinggi tersusun dari batu-batu kecil yang begitu banyak? Makanya di dalam hadis
dijelaskan an Adi ibni Hatim qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisyiki tamrah. Jagalah diri kalian dari siksa api neraka sekalipun kita bersedekah ya, separuh dari buah kurma. Bahkan di hadis riwayat Muslim menjelaskan juga la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun terhadap kebaikan, walaupun kamu hanya bermanis muka kepada saudaramu sesama muslim ketika bertemu. Jadi hal-hal yang kecil jangan kita remehkan. Makanya kalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal soleh yang wajib maupun yang sunnah kita kerjakan. Tidak kita beda-bedakan. Begitulah para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Tidak membedakan amal yang wajib, amal yang sunnah. Saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu mengawasi setiap detiknya. Seperti terkadang kita tidak tahu, terkadang amalan yang kebaikan yang kecil, yang ringan itu, di situ Allah mencurahkan rahmat bagi kita, yang dimana menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, seorang pelacur yang memberikan sedikit minuman kepada seekor anjing. Di situ Allah mengampuni dosa pelacur tersebut, Allah mencurahkan rahmatnya dan masuk surga tanpa hisab. Makanya ketika misal kita ingin mandi di kamar mandi, tiba-tiba ada semut, jangan langsung main hantem aja ya Pak ya, langsung jebur seperti itu. Kita ambil tuh seekor semut yang ada di bawah, kita pindahkan ke atas, atau kita bicara, wahai semut, saya ingin mandi, tolong pergi. Dia mendengar. Seperti itu. Dia mendengar. Seperti itu. Makanya manusia itu kalau sudah mencapai levelnya para nabi, para rasul, para wali-wali Allah itu, kalau spiritualnya itu tinggi, dia bukan hanya bisa berkomunikasi dengan sesama manusia, dia bisa berkomunikasi dengan jin, dengan hewan, dengan tumbuhan. Dan itu ada ayat-ayat pembukanya seperti itu. Karena seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan caranya berbeda-beda seperti itu. Karena semakin kita dekat sama Allah, semakin banyak kita melakukan amal soleh, ya, semakin hati kita ini bersih ya dari sifat sombong, bakhil, tamak, hasad, ujub, riya, maka hijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat, semakin terbuka. Seperti itu. Lalu di ayat yang terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Kalau yang di ayat yang ketujuh, kalau kita berbuat amal kebaikan sekecil apapun, maka Allah akan balas. Apalagi amal yang besar. Di ayat yang terakhir ini, penutupan ini, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, keburukan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dzarrah itu ditafsirkan semut yang paling kecil atau debu, seperti itu. Makanya di dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub fa innahunna yajtami'na
'alar rajul hatta yuhliknahu. Janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil, karena hal itu dapat terkumpul pada diri seseorang hingga membinasakannya. Kejahatan yang kelihatannya remeh di hadapan manusia, tapi bisa jadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menyebabkan, menjerumuskan seorang tersebut masuk ke dalam neraka. Seperti itu. Jadi di yaumul mahsyar nanti Allah akan perlihatkan dengan detail, yaitu amal-amal buruk kita. Tapi di Al-Quran dijelaskan, innal hasanat, sesungguhnya amal-amal kebaikan itu bisa menghapuskan as-sayyiat, yaitu amal-amal keburukan. Seperti itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di yaumul mahsyar itu Allah akan tampakkan dan kita akan menyaksikan dengan betul ketika kita balik sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah peristiwa tentang surat Al-Zalzalah ya. Bagaimana keadaan hari kiamat ya, yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan, bahwa kita ini hidup di dunia ini hanya sebentar ya. Marilah kita benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita benar-benar banyak beramal saleh dengan ikhlas sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir tentang fadilah, tentang keutamaan surat Al-Zalzalah ini, di dalam hadis riwayat Hakim ya, riwayat At-Tirmidzi ya dan lainnya, bahwa ketika kita membaca surat Al-Zalzalah itu sebanding setara nisful Quran, setengah dari Al-Quran. Nah, ada ulama hadis mengatakan hadis itu dhaif, ya, lemah. Tapi dalam fadhail amal bisa kita pakai seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan mengenai surat Al-Zalzalah ini. Semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal-amal ibadah kita, dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.